kabarnya semuanya? Pada sehat kan? Puji Tuhan nih kalau misalnya adik-adik semua masih diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk adik-adik semua dan sekeluarga. Nah, sekarang kita kan mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari kemarin pada saat kami tidur dan juga pada hari ini kami bangun dengan semangat ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Nah, di sini adik-adik semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Wow, Kak Maria senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu pagi ini ya. Yuk sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siapkan dulu Alkitabnya ya. Kalau udah yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik yang di rumah, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Kau yang sudah mengumpulkan kami semua dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk sepanjang minggu ini kami dapat menjalani aktivitas dan kegiatan kami.
Ampunilah segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, layakkan sucikan kami untuk dapat selalu layak menerima kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami atas kebenaran firman-Mu yang akan kami terima hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik yang di rumah bersama-sama bilang, amin. Yuk, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita, ya, di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca dari rumah masing-masing, oke? Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Ya, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Siapakah dia? Ya, betul, Yusuf. Ya, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, kata mengampuni itu artinya sama dengan memaafkan. Ya, Yusuf mengampuni atau memaafkan saudara-saudaranya. Wah, memangnya apa sih yang saudara-saudaranya lakukan? Adik-adik masih ingat? Ya, saudara-saudaranya Yusuf sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Yusuf. Ya, waktu dulu Yusuf pernah bermimpi. Ya, dia bermimpi menjadi orang yang hebat. Ya, kemudian mimpinya itu dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Ya, ketika mendengar mimpi Yusuf, saudara-saudaranya malah tidak suka. Mereka jadi benci kepada Yusuf. Ya, mereka marah kepada Yusuf. Ya, sampai pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Wow, padahal Yusuf ini saudaranya loh. Adiknya, ya, tapi saudara-saudaranya alias kakak-kakaknya, karena mereka marah, karena mereka tidak suka, mereka benci kepada Yusuf, sampai mereka tega membuang Yusuf kemana? Iya, ke sumur yang kosong. Kemudian pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Nah, tapi bagaimanakah nasib Yusuf pada akhirnya di negeri Mesir? Ada yang tahu? Betul, ya. Pada akhirnya di negeri Mesir, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Ya, karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf mengasihi Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai Yusuf, sehingga apapun yang Yusuf lakukan dibuat Tuhan berhasil di negeri Mesir.
Ya, gak ada yang nyangka loh, tiba-tiba melalui proses ini, Yusuf pada akhirnya menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir setelah raja. Wow, keren ya. Yusuf jadi pejabat loh di negeri Mesir. Pada suatu ketika, Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf memiliki hati yang baik. Dia tidak sakit hati. Sebaliknya, dia mengasihi saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang meminta maaf dan meminta ampun kepada Yusuf, Yusuf mau memaafkan mereka. Bahkan Yusuf menghibur dan menenangkan hati saudara-saudaranya loh. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah mengampuni. Ya, mengampuni atau memaafkan. Coba, sekarang Kak Maria mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Pernah gak sih ada seseorang atau mungkin teman-teman kalian atau bahkan saudara kalian yang berbuat tidak baik kepada kalian? Pernah? Pernah ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian mau memaafkan mereka? Jawabannya ada di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Ya, kita sama-sama belajar dari teladan Yusuf. Ya, ketika ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, kita harus mau memaafkan mereka. Ya, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, atau orang itu tidak suka kepada kita, dia membenci kita, yang kita lakukan, kita cukup diam, ya, tidak perlu membalas mereka. Ya, ingat, anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita? Ya, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dosa Kak Maria dan dosa adik-adik semua yang ada di rumah. Maka dari itu, kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita pun harus mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, poin nomor 2 yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini adalah jika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Ya, jadi jika kita melakukan sesuatu yang salah atau tidak baik kepada orang lain, kita harus meminta maaf kepada orang itu. Ya, seperti saudara-saudara Yusuf dalam cerita ini. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lakukan salah, mereka datang kepada Yusuf dan meminta ampun. Mereka meminta maaf kepada Yusuf. Ya, ini pun juga adalah perbuatan yang Tuhan Yesus mau untuk kita anak-anak Tuhan lakukan. Ya, ketika kita salah, ketika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, kita harus meminta maaf kepada orang itu. Oke? Dan poin terakhir atau poin ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Kak Maria, dalam kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah, adalah rancangan yang baik, bahkan luar biasa baik. Ya, mungkin sekarang kita sedang mengalami keadaan atau kondisi yang tidak baik. Ya, mungkin sekarang ada yang sakit, ya, mungkin ada yang sedih, ya,
ada yang memperlakukan kita tidak baik, ya, seperti cerita Yusuf tadi. Orang-orang tidak suka kepada kita, membenci kita, melakukan kejahatan terhadap kita, ya. Atau mungkin ada adik-adik yang keluarganya sedang mengalami banyak masalah, kesulitan, ya, banyak sekali tantangan hidup yang terjadi, tapi tetap kita tidak perlu kecewa atau bahkan marah kepada Tuhan. Ya, yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya saja akan firman-Nya. Ya, kita percaya ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, ya, percayalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang pastinya mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, ya. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kak Maria harap adik-adik semua yang ada di rumah juga bersuka cita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Semuanya adik-adik, tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk benih firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami terima boleh tertanam di dalam hati pikiran kami, berakar kuat di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kami melalui cerita Yusuf. Ajar kami sehingga kami boleh memaafkan orang lain yang melakukan tidak baik, yang berbuat salah kepada kami. Ajar kami supaya kami tidak membalas perbuatan mereka dengan kejahatan, tetapi ajar kami untuk dapat memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang menghibur hati kami semua. Kami akan percaya Tuhan, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang baik. Tidak ada rancangan yang tidak baik, semuanya adalah rancangan yang baik. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tetap berharap dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk pulih. Tuhan Yesus yang turut campur tangan di dalam pemulihan bangsa dan negeri kami. Krisis yang sedang bangsa kami alami, krisis kesehatan, terutama wabah pandemi virus corona yang masih ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu terlebih besar daripada virus corona. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan bangsa kami dari wabah pandemi virus corona. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk pertemuan kami dengan anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang di rumah bersama-sama bilang amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ibadah online hari ini. Dadah, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Nah, gimana nih adik-adik tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria? Bagus kan? Di sini adik-adik semuanya pada mendengarkan kan? Nah, untuk menutup pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mengalir di
mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi dengan semangat dan baik. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai bertemu di ibadah kita minggu depan. Dadah!